Sudah masuk apa belum layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu semua, bentar ya. Nah, di layar saya tampilkan kaitan dengan pembelajaran aktif ya. Bapak Ibu di sini barangkali ada apa namanya yang pernah atau yang tapi saya yakin sudah pernah ya, sudah pernah mengajar di kelas. Tetapi apakah Bapak Ibu di sini belajar mengajar masih menggunakan ceramah Bapak Ibu? Ya. Halo? Masih, Pak. Ya, konvensional, Pak. Ya. Dominan, Pak. Dominan ya. Oke, baik ya. Anak-anak sekolah kalau kita lihat gitu ya, anak-anak kita ataupun misalkan bahkan siswa-siswa kita, boleh dimatikan ya yang mic-nya masih terbuka. Itu siswa-siswa kita kalau lihat sebelum sekolah itu biasanya anak-anak kita itu lincah. Kemudian anak-anak kita itu ya selalu belajar apa yang diinginkannya. Ya. Tentunya dengan riang gembira. Bahkan ada juga anak-anak yang aktif begitu ya. Kemudian apa yang dia lihat lalu dia sentuh, kemudian dia bertanya ke orang tuanya atau ke orang dewasa bertanya. Apa yang dia rasakan oleh panca inderanya lalu dia merasa bahwa itu sesuatu yang harus dia ketahui. Ya. Nah dari situ sebetulnya setiap anak memiliki satu karakter dalam kehidupannya adalah belajar secara aktif. Tapi kenyataannya masih banyak ketika anak yang masuk sekolah itu tiba-tiba anak-anak itu menjadi tidak seaktif dulu ketika sebelum belajar di kelas. Ya. Tidak seingin tahu ketika siswa itu masuk ke dalam kelas. Itu kenapa? Karena biasanya cara guru dalam mengajar itu membuat kebiasaan siswa atau membuat keingintahuan siswa menurun. Ya. Itu bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal. Ini salah satunya dengan misalkan anak dipaksa belajar dengan cara guru ya. Jadi yang belajarnya anak tetapi anak harus mengikuti apa keinginan guru. Biasanya seperti itu. Kemudian suasana di kelas itu biasanya tiba-tiba menjadi sesuatu yang menegangkan.
Yang biasanya ceria, anak itu tiba-tiba tegang, harus mengikuti pokoknya apa yang menjadi sesuatu yang menegangkan bagi anak itu sendiri. Kemudian kadang-kadang apa yang disampaikan guru seringkali tidak bermakna, ya. Apalagi misalkan dengan metode apa yang memang tidak membuat anak menjadi menyenangkan. Atau mungkin seringkali siswa belajar sesuatu yang tidak menarik bagi anak, ya. Karena sebetulnya tidak menarik ataupun menarik itu tergantung cara guru menyampaikan. Atau juga bahkan ada guru yang berusaha menjinakkan anak gitu ya. Anak yang aktif bagaimana caranya dijinakkan dengan cara dipelototi misalkan, dikeraskan ya, dikerasi, kemudian dibuat takut gitu ya. Anak yang aktif, anak yang selalu mengeksplor tiba-tiba jadi pendiam karena dijinakkan ya. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan itu, nah, itu akan menimbulkan ternyata semakin tinggi kelas anak, semakin kurang inisiatif anak dalam mengemukakan pendapatnya. Masuk SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu semakin tidak kritis, tidak aktif, tidak kritis, tidak mencari solusi gitu ya, tidak solutif. Masuk SMP semakin lagi seperti itu. Maka Bapak Ibu, tidak heran ketika seorang anak itu kenapa hari ini suka terhadap gadget gitu ya. Karena gadget itu menyenangkan. Maka kalau misalkan dipilih mau gadget atau belajar ya lebih gadget daripada belajar, karena belajar tidak sebegitu menyenangkan daripada gadget. Nah, itu yang menjadi persoalan proses pembelajaran di pendidikan kita hari ini, khususnya di madrasah, ya, khususnya di madrasah karena mungkin notabene di sini mayoritasnya aktif di madrasah. Maka di madrasah jangan sampai menjadi satu lembaga pendidikan yang tidak menjadi pilihan orang tua ataupun guru, justru harus menjadi pilihan orang tua atau guru sebagai alternatif bahwa belajar di madrasah selain belajar umum juga belajar tentang pendidikan Islam. Nah, itu harus menjadi pilihan orang tua gitu ya. Saya sering melakukan visitasi akreditasi ke sekolah-sekolah, kemudian termasuk madrasah juga gitu ya. Ada juga sebetulnya madrasah yang menjadi pilihan di suatu kota gitu ya, dipilih oleh orang tua daripada ke sekolah negeri itu ya, SMP negeri, lebih baik ke madrasah sanawiyah. Karena madrasah sanawiyah, di situ juga madrasah sanawiyah negeri sebetulnya, daripada ke sekolah umum, maksudnya ke madrasah sanawiyah pilihannya. Karena hasil wawancara ke orang tua, karena di madrasah sanawiyah itu diajarkan materi umum dan materi keislaman. Nah, itu harus menjadi satu pegangan bagi Bapak Ibu semua ketika terjun dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan Islam, sehingga dunia pendidikan Islam itu tidak dimarginalkan, artinya tidak dianggap sepele Bapak Ibu. Pokoknya guru-guru madrasah itu berbasis guru ngaji, berbasis ustadz, berbasis pesantren, jadi yang ngajarnya gitu-gitu aja, enggak begitu ya. Sama saja dengan lulusan UI, lulusan kalau di Bandung ada UPI ya, yang mengerti tentang model, metode, strategi pembelajaran, sekalipun mengajarkan pendidikan agama Islam. Nah, jadi harus punya prinsip seperti itu Bapak Ibu. Yang bicara RPP atau sekarang modul ajar gitu ya di kurikulum Merdeka, itu sudah harus menjadi satu kompetensi bagi guru ya. Nah, makanya hal ini yang menjadi permasalahan nih Bapak Ibu ya. Ketika mengajar itu anak malah menjadi tidak aktif, bahkan cenderung menurun keaktifannya atau keingintahuannya. Padahal dalam proses pendidikan itu
bertujuannya adalah membangun atau mendidik manusia-manusia yang cerdas atau insan cerdas dan tentunya berkarakter. Maka tidak salah dalam proses itu penilaian lembaga pendidikan yang paling utama adalah mutu lulusan. Mutu lulusan yang paling utama adalah karakternya. Nah, ya, itu tidak tidak lepas dari bagaimana sih lulusan itu memiliki karakter yang baik. Nah, makanya dari tujuan yang mulia ini tentunya bagaimana seorang guru membuat satu proses pembelajaran yang bermakna bagi anak didik. Ya, hari ini banyak sekali platform-platform atau misalkan katakanlah bahkan YouTube sendiri bisa mengajari anak untuk menjadi cerdas, tapi tidak dengan karakter. Maka karakter ini penting dimiliki oleh seorang murid atau peserta didik, tentunya melalui guru ya. Kalau melalui platform, misalkan ada ruang guru, mungkin anak bisa menjadi cerdas, bisa menjadi pintar, tetapi belum tentu memiliki karakter. Maka sampai kapanpun selagi manusia masih hidup dalam dunia nyata, sekolah yang nyata itu sangat penting. Nah itu Bapak Ibu, maka kehadiran guru sangat penting dalam melakukan pembelajaran yang membuat anak menjadi cerdas dan berkarakter. Itu kalau kita misalkan bahas sedikit nih ya, cerdas secara spiritual berarti menumbuhkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia gitu ya. Cerdas secara spiritual, kemudian cerdas secara emosional dan sosial, ya. Cerdas secara intelektual ya tentunya ya. Kemudian cerdas secara kinestetis. Nah, ini guru penting melakukan hal ini. Ya, kenapa saya buka di pendahuluan? Karena urgensi pembelajaran aktif itu ada di sini, ya. Ini paradigma atau cara berpikir Bapak Ibu dalam mengajar ini harus pada proses ternyata belajar itu harus aktif, tidak boleh pasif seperti itu, ya. Nah, berbeda dengan misalkan ini perkuliahan, Bapak Ibu jangan mengikuti cara perkuliahan seperti ini, Bu, di sekolah, di MI, di MTS jangan ya. Ibu presentasi gitu ya. Ya anak-anak pasti tidur lah. Dan sekarang juga sebetulnya ngantuk ya, apalagi belum tadi kalau kata Pak Miftah itu belum mandi ya. Nah, gitu ya. Nah, itu makanya Bapak Ibu ini satu prinsip, harus menjadi satu prinsip bahwa pembelajaran jangan konvensional lagi, harus berubah gitu ya. Nah, karena tujuannya apa? Karena tujuannya mendidik manusia menjadi insan yang cerdas dan berkarakter. Ini kita sampai 9.30 ya, Bapak Ibu, atau sampai jam berapa? 9.30 ya? 9.30, Pak. Ya, insya Allah nyampe. Ya. Oke. Nah, maka untuk mencapai tadi, maka guru itu harus memiliki kualitas yang baik. Ya. Maka setiap guru harus memiliki kompetensi yang baik. Ya. Yang mana kompetensi guru itu tak lain sesuai dengan undang-undang guru dan dosen itu ada 4 kompetensi, Bapak Ibu. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, juga kompetensi sosial. Nah, 4 kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang guru. Maka kompetensi ini tentu akan sangat berpengaruh pada mutu lulusan tadi, ya. Mutu seorang murid ya. Muridnya itu atau peserta didik itu sesuai gak dengan tujuan pembelajaran atau bahkan memiliki karakter yang baik ya. Proses pembelajaran akan mempengaruhi pada mutu lulusan. Mutu guru akan mempengaruhi pada mutu proses pembelajaran. Nah, itu tidak akan ada proses pembelajaran yang baik ketika gurunya tidak berkualitas atau tidak mempunyai kompetensi.
Ya, maka dari itu Bapak Ibu harus memiliki 4 kompetensi ini. Pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Ya. Adapun kaitan dengan proses pembelajaran, itu Bapak Ibu harus memiliki kompetensi pedagogik, ya. Yang mana Bapak Ibu memiliki keahlian atau keterampilan dalam menyusun atau mendesain pembelajaran. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Memiliki kompetensi profesional, kepribadiannya baik, sosialnya baik, tapi pedagogiknya masih belum terasah. Nah, ini juga akan menjadi hambatan dalam mendidik anak mencapai insan yang cerdas dan berkarakter tadi, atau mendidik anak menuju mutu lulusan yang baik, seperti itu. Maka oleh karena itu, kompetensi pedagogik ini sangat penting dalam menyusun Bapak Ibu pembelajaran yang aktif tadi, seperti itu ya. Jadi ini sangat fundamental Bapak Ibu. Saya tidak berharap Bapak Ibu mengerti tentang apa itu pengertian pengertian pembelajaran aktif, apa itu pengertian desain pembelajaran. Walaupun itu dalam materi kuliah itu ya Bapak Ibu harus mengetahui itu. Tetapi percuma ketika Bapak Ibu menguasai secara definitif tetapi tidak menguasai secara aplikatif, itu juga menjadi suatu ilmu Bapak Ibu yang tidak bermanfaat nantinya. Nah, maka kaitan dengan kompetensi tadi, maka ketika Bapak Ibu memiliki kompetensi pedagogik yang baik, maka di situ Bapak Ibu mudah atau misalkan memiliki keterampilan dalam mendesain pembelajaran, ya. Bapak Ibu mohon izin dulu ya, saya ingin ke toilet dulu sebentar. Silakan Bapak. Oke, bentar ya. Ya Pak, enggak apa-apa Pak. Itu jawaban kuis. Ayo lanjut Pak Miftah. Jelaskan Bu Risna, silakan. Sudah cukup jelas sepertinya. Pintar-pintar A10 mah. Bu Mary, jelaskan Bu Mary. Bu Mary ikut ke belakang sepertinya. Sarapan dulu kayaknya. Kalau Bu Sekjen sedang minum obat. Biar nanti malam. Sehat-sehat Bu Sekjen. Amin. Jadi mules nunggu MKPK. Enjoy aja Bu, enjoy aja. Nilai pasti dapat kok. Nilai pasti dapat walaupun C. Walaupun A gitu Pak ya. Walaupun A. Tapi harapannya A. Siap-siap UTS. Filsafat sudah ada. Udah muncul Bu. Filsafat sudah muncul ya? Filsafat. Ntar lagi jam 10 udah muncul Pak ini. Udah muncul. Buka pakai laptop aja. Ini saya lagi buka Bu. Oke, siap. Soalnya ada 10. Oke, kerjakan Bu. Oh, iya. Nanti saja. Waktunya sampai besok. Tulis tangan. Fokus Enggak, dulu. ini bukan ilmu tauhid. Semuanya lancar. Amin. Amin. Tenang. Penting jangan tulis tangan. Katanya. Tapi tidak boleh menggunakan aplikasi AI ya, ingat. Bu, siap. Tapi kalau Mbah Google bisa. Aplikasi AI itu yang apa Bapak Ibu ya?
itu yang kita Di GPT. Pakai jawaban robot langsung loh, aja. Pak. Bapak pura-pura nggak tahu, Bapak. Iya, Betul. Bapak pura-pura nggak tahu deh. Iya Betul, bener, Bu Mary. bener Bu tuh. Bapak mah Bohong, Tahu Bapak emang, ini. Bu Mary Bener nggak Bu mau. Mary, bener. uji Padahal pasti Bapak. ahlinya tuh. Apa sing kayak chat itu? Aplikasi chat itu. Apa Pak? Apa tuh Pak? Aplikasi chat apa? ChatGPT itu udah masuk AI Pak. Udah seperangkat. Itu Bapak ya. mau Seperangkat tuh Bapak Pak. mau Bapak mau WeChat kali Bapak mah Pak. pura-pura. Iya. Bener apa bener nih Pak? Kalau Pak Edi bukan aplikasi NCBT, tapi ceweknya itu. Apa Yai? Yai. Pakai Kurang apa jelas kita, ya. Pak Edi? Kita pakai Bersisna aja, Pak Edi. Apa Pak? Nggak jelas Pak suaranya Pak. Kita pakai aplikasi Bu Risna. Saya Oh, pakai aplikasi itu, pakai aplikasi sedekah aja, Pak. Iya, betul. Makanya tadi saya aplikasi Biar AI itu gampang. apa gitu loh. Lebih pintar aplikasi sedekah ya Pak? Oh, lebih Iya. cepat itu. Lebih cepet ya? Kalah Iya, sama lebih AI. cepat. Kalah sama AI itu. Padahal dapatnya dari AI juga. Berarti AI jadi masternya ya. Uang kita kan sistemnya online. Kita kan nggak beli buku. Yang penting Tuh, dioperasi, beli, Bu. Pak Edi. Operasi dari GPT. Kemarin kan beli buku itu. Bukunya nggak buka Pak. Semester 3 belum ada. Oh, Ya, maksudnya untuk yang keder ini. Kuliahnya keder. Semester 3 Iya. nggak ada buku. Semester 1, semester 2 harus beli buku. Udah lewat. Ya, Nggak ada jawaban di buku Pak Edi. Adanya di Mbah Google. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kita jalani aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjut. Tapi tadi saya baca pesan Iya, itu Pak. Ya. jam 9 ada UTS filsafat. ya betul Pak. Emangnya filsafat jam berapa itunya? Nggak apa-apa Pak, masih iya, aman, waktunya masih panjang Pak. Sesuai jam aja 9.30 Pak. Jam 30 aja ya. Iya. Ya Pak, boleh. Iya, Ini Pak. jamnya masih Ya. hak Bapak kok Pak. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Iya. Makanya tadi saya itu sampai 9.30 kan benar ya jam saya kan? Betul Pak. Ya, betul, Betul Pak. Pak. Baik. Betul. Maka Bapak Ibu tadi ya, untuk mencapai proses tadi satu mutu lulusan yang baik, maka Bapak Ibu sebagai seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, yang mana dari kompetensi itu Bapak Ibu dapat mendesain pembelajaran dengan baik. Apa saja yang ada dalam desain pembelajaran? Nah, ini sangat penting pada mata kuliah kita ya. Desain pembelajaran itu sekurang-kurangnya berisi tentang 4 komponen. Komponen yang pertama adalah kompetensi dan tujuan apa yang akan dikuasai siswa atau disebut dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini dalam desain pembelajaran itu harus ada yang paling utama adalah tujuan pembelajaran. Sebagai apa? Sebagai bentuk
eh, apa target akhir dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Siswa itu mau seperti apa dari sisi pengetahuannya, ya, apa yang ingin dicapai dari sisi sikapnya, apa yang ingin dicapai dari sisi keterampilannya. Ya. Ini mau berbicara kurikulum manapun dari dulu sampai nanti, yang namanya tujuan pembelajaran itu sangat penting. Mau rubah namanya dari dulu ada yang KTSP, kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka, ya. Nanti misalkan ada kurikulum Indonesia Maju, kurikulum perubahan, kurikulum lanjutkan misalkan ya. Itu pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran itu ya. Dengan istilah apapun, tujuan pembelajaran pasti ada. Karena memang ini satu komponen pokok dalam desain pembelajaran. Dan dalam tujuan pembelajaran ini tak lepas dari 3 aspek tadi, pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Ya. Lalu kemudian selain tujuan, dalam desain pembelajaran itu harus ada materi. Maka di sini seorang guru yang kompeten dalam mendesain pembelajaran yang aktif tadi ya, kalau kita misalkan langsung saja masukkan istilah aktifnya, itu harus Bapak Ibu memilih materi yang tepat gitu ya, yang tepat untuk membuat anak menjadi aktif. Maksudnya apa memilih materi? Walaupun materi secara umum sudah ada panduannya, maka Bapak Ibu dalam materi tersebut diharapkan dapat mengembangkan materi tersebut. Untuk apa? Untuk pada akhirnya setelah dikembangkan Bapak Ibu bisa mengatur komponen yang ketiga, yaitu apa? Metodologi pembelajarannya. Metodenya apa? Ketika Bapak Ibu sudah ada materinya, tentu menentukan metodenya. Ya. Metodenya yang mana metode tadi adalah metode yang merancang atau memancing siswa untuk aktif, ya, untuk aktif di kelas. Sehingga dalam penilaian sekolah bahkan ya, proses pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang dirancang supaya siswa aktif, menyenangkan, ya, kemudian kreatif gitu ya, atau kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah pakem ya, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itu istilah itu masih masih sangat relevan pada saat ini ya, karena memang aktif, efektif, dan menyenangkan itu sangat relevan kan. Gak usah di print itu mah, di itu aja. Kondisi pembelajaran yang ada nggak? Menumbuhkan siswa berpikir. Oh iya, bentar. Saya cari dulu. Boleh dimatikan ya Bapak Ibu yang ya. Nah, setelah ada metodologi pembelajaran, tentunya dilaksanakan pembelajaran itu seperti apa, maka dalam desain pembelajaran harus ada evaluasinya ya. Evaluasi ini tentu satu proses penilaian. Harus diingat Bapak Ibu, dalam mengevaluasi tentu yang dievaluasi adalah tujuan tadi, tujuan pembelajaran, yakni aspek pengetahuannya, aspek perilaku atau sikapnya, juga aspek keterampilannya. Nah, maka dengan pembelajaran yang aktif ini tentunya insya Allah akan merangkum atau katakanlah mendorong guru untuk membuat satu proses pembelajaran yang menumbuhkan pengetahuan, yang menumbuhkan sikap dan bahkan keterampilan. Berbeda halnya dengan misalkan pembelajaran yang tidak aktif, artinya tidak menumbuhkan keaktifan siswa. Itu tentu pasti misalkan hanya pengetahuan saja, namun keterampilan tidak. Bahkan bisa jadi pengetahuan pun kalau misalkan suasana kelasnya tidak aktif, itu bisa jadi
pengetahuan pun tidak akan terbantu ketercapaiannya seperti itu. Ya, baik. Oke. Nah, ini ada contoh tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran, rumusan. Boleh nanti Bapak Ibu dilihat ya. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang hasil belajar yang akan dicapai. Tadi sudah saya sampaikan ya. Contohnya misalkan anak atau peserta didik diharapkan mampu seperti itu ya. Ini ada satu karakteristik ya, karakteristik tujuan pembelajaran itu. Yang pertama adalah berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa. Kemudian dapat diukur. Nah, ini ya. Karakteristik yang kedua, tujuan pembelajaran itu dapat diukur. Jangan sampai Bapak Ibu merumuskan satu tujuan pembelajaran tetapi yang muluk-muluk yang tidak bisa diukur misalkan ya. Artinya sesuatu yang bukan konkret ya, abstrak begitu ya. Jadi siswa itu tidak jelas. Nah, makanya harus dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Dalam apa? Dalam evaluasi tadi. Maka evaluasi itu mengukur tujuan pembelajaran. Juga ada salah satu karakteristiknya adalah menggunakan kata-kata operasional ya, sesuai dengan ranah kognitif, tadi pengetahuan ya, afektif dan psikomotorik ya. Jadi keterampilan, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ya. Kemudian tertulis dan disampaikan secara lisan agar dapat dipahami. Nah, ini memang seringkali dalam proses pembelajaran guru itu tidak menyampaikan di awal pembelajaran bahwa setiap siswa harus tujuannya adalah menguasai materi ini, dapat mempraktekkan ini. Nah, itu jarang disampaikan. Maka Bapak Ibu dalam proses pembelajaran setiap pertemuan itu menyampaikan hari ini materi ini dan tujuannya adalah seperti ini. Itu harus disampaikan. Nah, ini ya. Ini salah satu contoh tujuan pembelajaran ya. Nah, ini ya. Bolehlah Bapak Ibu nanti dikaji. Saya akan share juga di portal ya materi. Nah, ini contoh materi pembelajaran. Ya. Nah, ini macam-macam aktivitas yang berkaitan dengan materi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Pada suatu konten dalam pembelajaran itu ada bermacam-macam hakikat materi ya. Materi itu ada yang sifatnya informatif ya, ada yang sifatnya konseptual, ada yang sifatnya prosedural, ada juga yang sifatnya keterampilan dan bahkan ada yang sifatnya nilai atau sikap. Nah ini hakikat materi dalam sebuah konten pembelajaran atau katakanlah yang menjadi materi dalam suatu pembelajaran gitu ya. Yang pertama ada materi yang sifatnya informatif, data atau fakta. Maka aktivitas yang harus Bapak Ibu rancang, apalagi kaitan dengan pembelajaran aktif, ya. Kalau sifatnya hanya informatif data atau fakta, itu bisa penyajiannya secara naratif, ya. Artinya secara satu narasi yang dibangun oleh guru, atau cerita suatu kejadian, atau bahkan deskripsi atau deskriptif, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, ingat, karena tujuan kita adalah pembelajaran yang aktif, bahkan menyenangkan, nah maka aktivitas yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok. Ya, ini diskusi kelompok. Kemudian tanya jawab, in-text question. Misalkan Bapak Ibu menyajikan suatu data ya. Kalau informatif itu biasanya tentang sejarah
Kalau dalam PAI ada sejarah kebudayaan Islam SKI, ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan sebuah model pembelajaran itu melalui diskusi kelompok dengan misalkan memberikan data-data sejarah masa Nabi ketika misalkan sejarah hijrah. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti dilakukan sebuah diskusi, ya, diskusi begitu, diskusi kelompok. Nah itu walaupun isinya informatif, tetapi suasana menjadi aktif sehingga siswa itu menjadi mengkaji materi secara dalam. Tetapi ingat, tidak serta-merta guru lantas meninggalkan kelas gitu ya. Sudah dikasih tugas menganalisis misalkan, lalu guru pergi gitu ya. Jangan seperti itu. Harus dibimbing juga oleh guru. Karena anak-anak kita yang apalagi yang misalkan SD atau SMP itu belum masih memerlukan bimbingan gurunya. Lalu kemudian misalkan konseptual. Konseptual ini berisi teori, dalil, atau prinsip. Nah, ini kalau konseptual penyajiannya secara deduktif atau induktif, ya. Tentu dalam aktivitasnya juga Bapak Ibu bisa dengan diskusi kelompok. Kemudian contoh-contoh tertulis, contoh-contoh gambar, contoh video. Bapak Ibu mengeksplor video atau bahkan simulasi, ya. Itu tentang konseptual. Kemudian ada prosedural. Prosedural misalkan Bapak Ibu dengan mendeskripsikan atau explanatory, ya. Bisa dengan aktivitasnya latihan, peragaan, contoh-contoh video bisa, simulasi bisa, praktek bisa. Nah, jadi tidak hanya semua ceramah terus gitu ya, nggak bisa Bapak Ibu. Karena hakikat materi itu bermacam-macam, ada yang informatif, bahkan informatif saja itu bisa dilakukan dengan proses pembelajaran yang aktif, gitu ya. Tidak hanya informatif atas guru ceramah saja, gitu, tidak. Apalagi kalau misalkan materi yang bersifatnya keterampilan. Nah, ini yang pada akhirnya ketika sudah materinya keterampilan, tapi pada proses pembelajarannya malah tidak aktif. Wah, ini juga bermasalah sekali, ya. Apalagi misalkan pelajaran olahraga tapi materi di kelas. Nah, itu ya, walaupun ada beberapa materi yang bisa disampaikan terlebih dahulu ya secara pengetahuan, tetapi pasti karena keterampilan materinya misalkan 10%, 90%-nya adalah praktek. Pun ketika berbicara misalkan dalam PAI keterampilan misalkan melaksanakan sholat jenazah, nah itu harus ada sebuah peragaan, latihan, ya, kemudian contoh video misalkan ya, simulasi, bahkan praktek seperti itu, ya. Jangan sampai hanya disampaikan materinya saja sudah selesai. Itu harus ada peragaan. Peragaan itu juga ada satu model yang namanya dengan role playing gitu ya, role playing, bermain peran seperti itu. Ada yang menjadi jenazahnya gitu ya, ada yang menjadi mayitnya, ya mayitnya, ada yang ngangkat membawa kerandanya dan lain sebagainya. Pun demikian ketika misalkan tentang munakahat, nggak apa-apa Bapak Ibu membuat sebuah peragaan tentang pernikahan misalkan, tapi tidak lantas juga seperti nikah beneran gitu ya. Ada yang menjadi amilnya, kemudian saksi dan lain sebagainya. Sehingga di situ akan menjadi satu materi yang utuh yang didapatkan oleh siswa. Pun ketika misalkan materi hakikatnya tentang sikap, ya, juga harus ada peragaan, contoh video, simulasi dan lain sebagainya. Karena keterampilan dan sikap ini merupakan suatu materi yang dalam penyajiannya harus berupa modeling, Bapak Ibu. Ya. Gitu. Jangankan tentang modeling tadi ya, untuk yang informatif, konseptual, bahkan prosedural juga itu bisa dilakukan secara aktif proses pembelajarannya. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah ini
salah satu contoh analisis dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, lalu kemudian kaitan dengan pendekatan. Kalau tadi kan materi, kemudian ada pendekatan. Ada salah satu langkah yang harus Bapak Ibu lalui selain daripada menentukan materi dan menentukan sebuah metode, itu Bapak Ibu harus menentukan satu pendekatan guru dalam mengajarkan sebuah materi. Harus sebelum menyampaikan suatu materi itu Bapak Ibu harus menentukan sebuah pendekatan. Pendekatan yang paling umum itu ada 3 pendekatan. Ya. Di antaranya adalah expository, inquiry, atau kemudian interaksional. Kalau bicara definisi itu Bapak Ibu, ada pendekatan itu apa sih sebetulnya ya? Jadi bukan Bapak Ibu mendekati siswa, kemudian disentuh siswanya, bukan. Ya. Jadi pendekatan itu adalah satu tindakan guru atau upaya guru untuk membaca situasi dan kondisi siswa, gitu ya. Sehingga dari proses analisa Bapak Ibu situasi kondisi siswa, baik itu tentang masalah belajarnya, ya, kemudian Bapak Ibu menganalisis sumber belajar yang ada di sekolah, karena setiap sekolah itu beda, setiap madrasah itu beda sumber belajarnya, ya, atau bahkan sarana prasarana. Cara siswa belajarnya juga beda, setiap kondisi geografi sosial itu akan berbeda Bapak Ibu, ya. Saya pernah visitasi akreditasi ke satu kabupaten yang di kalau bahasa Sunda itu Pakidulan, ujung ya, dekat laut-laut itu, yang jauh kemana-mana. Itu beda pasti cara mengajarnya siswa di perkotaan dengan yang di pegunungan seperti itu, ya. Kita tidak bisa mengharapkan satu pembelajaran yang sama, karena pendekatannya juga harus tentunya berbeda. Misalkan ketika anak di perkotaan datang ke kelasnya itu dengan datang ke sekolahnya itu, nyampe di sekolah itu dengan kondisi yang segar, yang harum begitu ya. Tapi yang di perkampungan mereka jalan kaki selama misalkan 10 kilo, maka badannya sudah berkeringat pagi-pagi, kondisi haus dan sebagainya seperti itu Bapak Ibu. Atau misalkan Bapak Ibu menentukan satu proses pembelajaran melalui tadi menganalisa kondisi siswa, berbeda antara pembelajaran di jam pagi dan pembelajaran di jam siang. Itu beda kondisi siswa yang sudah memang misalkan kelelahan, kecapean. Maka Bapak Ibu harus pintar-pintar dalam tadi menentukan pendekatan tadi. Tentunya tujuan dari menentukan pendekatan tadi adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai kompetensi siswa secara maksimal, gitu ya. Pendekatan apa saja? Misalkan expository. Itu adalah pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan, ya, materi sebanyak-banyaknya tanpa melibatkan siswa, gitu ya. Nah, ini biasanya expository ini adalah pendekatan yang sifatnya teacher center. Ya, walaupun misalkan ada materi yang sifatnya teacher center, siswa tak perlu mengkaji terlebih dahulu. Itu sifatnya expository, ya, teacher center. Kemudian ada juga inquiry. Kalau inquiry itu adalah pendekatan yang kemudian guru menyampaikan materi itu dengan melibatkan siswa secara aktif untuk mempelajari dan menemukan apa yang ia pelajari. Pendekatan ini berpusat kepada siswa atau student center. Jadi inquiry itu guru hanya misalkan memantik saja, lalu siswa yang mengeksplor sendiri. Atau juga ada yang interaksional yang merupakan gabungan antara expository dan inquiry.
yakni guru menyampaikan atau menyajikan materi, kemudian ada interaksi guru dan siswa, kemudian siswa dengan siswa, siswa lingkungan dengan lingkungan belajar, ya, atau misalkan tadi dibuat kelompok menjadi satu ruang diskusi begitu ya. Interaksional ini masuknya pada kategori teacher student center, artinya teacher, guru dan murid itu menjadi satu motor utama dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semua, itulah proses satu modeling ya, satu desain dalam pembelajaran, yang mana pembelajaran itu harus kita desain secara aktif. Agar apa? Agar tercapai tujuan pembelajaran yang membentuk atau membangun insan yang cerdas dan juga berkarakter tadi. Jadi tidak semata-mata menyampaikan materi secara pengetahuan saja, tetapi juga guru kemudian mengekspos segala kemampuan siswa itu sendiri. Apalagi kalau berbicara K13 itu ada yang dinamakan 4C gitu ya. 4C itu 4 kognitif atau 4 keterampilan maksudnya ya. 4 keterampilan, 4 kreativiti. Apa keterampilan apa? Keterampilan berkomunikasi ya. Yang pertama keterampilan komunikasi atau communication. Keterampilan komunikasi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Ya, keterampilan komunikasi ini sangat penting yang dimiliki oleh setiap siswa. Ya, karena masuk pada kategori keterampilan di abad 21. Ya. Tidak sedikit sekarang orang yang terampil dalam menyampaikan pendapatnya, terampil dalam berkomunikasi itu menjadi sukses ya. Contoh misalkan orang-orang yang punya channel YouTube ya, channel YouTube yang dia itu terampil berkomunikasi, kemudian sukses ya. Nah, maka Bapak Ibu arahkan atau kembangkan keterampilan komunikasi anak didiknya. Itu dengan cara tadi membuat sebuah proses pembelajaran yang aktif. Di situ ada diskusi, penyampaian pendapat setiap siswa gitu ya. Jadi siswa harapannya lulusannya memiliki keterampilan komunikasi. Kemudian 4C selanjutnya ada juga misalkan keterampilan berpikir tingkat tinggi misalkan ya, atau misalkan high order thinking skill ya Bapak Ibu. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi ini tentunya juga dikembangkan atau dibangun atau dididik melalui pembelajaran yang aktif tadi, menentukan tujuan pembelajarannya, materinya, kemudian metodenya dan evaluasinya. Dan bahkan tadi disampaikan di sini pada penyajian materi baik informatif, konseptual, prosedural, keterampilan maupun sikap, itu ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya aktif untuk siswa gitu ya. Oke ya. Nah, ini hasil penelitian tahun 78 dulu ya. Dengan ceramah itu siswa perhatiannya hanya 10 menit saja ya. Dan setelah itu akan menurun. Nah, tidak sedikit ya siswa-siswa yang di kelasnya hanya ceramah, apalagi kalau SKI nih. Banyak guru-guru SKI itu, mahasiswa saya itu guru-guru SKI suka mengeluh, "Pak, gimana Pak supaya aktif pembelajaran SKI?" Padahal SKI cerita katanya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan nih di sini. Ya. Kalau informatif itu tentu bisa dengan diskusi kelompok, tanya jawab, baca tabel, diagram, gambar. Nah, diperlukan nih ya Bapak Ibu. Pak Miftah nih harus kreatif juga menentukan gambar ya. Ji Pak, siapa? Ya, dalam menyampaikan apalagi di kelas gitu ya, ada PowerPoint ya, minta bantu yang mudah-mudah gitu kan. Nah, ini problem ceramah itu ya,
perhatian siswa menurun setiap menit. Kemudian hanya sesuai untuk auditory learner. Auditory learner itu siswa yang senang dalam mendengarkan. Ada siswa yang senang mendengarkan, bisa berjam-jam mendengarkan aja, gitu ya. Kemudian juga ada cenderung untuk pengajaran tingkat kognisi rendah, artinya tidak tidak untuk yang level kognisi 4 misalkan, C4, C5 ya. Itu kalau Bapak Ibu pernah belajar tingkatan kognisi itu paling C1 itu pengetahuan saja. Ya kalau ceramah itu untuk hanya C1 saja. Kemudian umumnya siswa kurang menyenangi, ya, artinya ya monoton gitu ya. Apalagi kalau sekarang Bapak Ibu mengajar hanya dengan ceramah, itu ya di belakang siswa paling ya saya bisa nonton YouTube juga, nah gitu. Itu. Nah, mengajar dengan ceramah berarti memberikan suatu informasi melalui pendengaran yang hanya bisa dicerna oleh siswa sebanyak 20% saja. Ya. Padahal informasi itu jika melalui membaca itu 10% dicernanya, melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, mengatakan atau menyampaikan 70%. Nah, yang paling besar adalah menyampaikan dan melakukan, ya. Nah, ini 90%. Baca ya Pak, itu maksudnya mengatakan. Ya, mengatakan itu bukan, menyampaikan. Ya, membaca itu kan hanya 10%. Kalau mengatakan itu artinya misalkan siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan. Ya. Mempresentasikan itu bagus 70%, apalagi misalkan mempresentasikan dan praktek. Nah, itu bisa 90%. Seperti itu. Ya. Kalau membaca saja itu 10%. Melihat Ya, saja. Ya. Ya. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, Bapak Ibu, mungkin 5 menit lagi untuk tanya jawab. Silahkan satu pertanyaan lah, 2 atau dari laki-laki dan dari kaum perempuan satu-satu mungkin. Boleh, silahkan. Sebelum kita akhiri perkuliahan pada kesempatan ini. Ngapunten Pak dosen. Oke. Kalau saya pertanyaannya, saya masih penasaran dengan jawaban yang tidak bisa diketahui Pak, sama kuisnya itu. Artinya saya itu mengisi kuis kesalahannya di mana? Itu. Biar bisa mengoreksi sambil belajar. Loh kok ini ternyata cuma munculnya nilai saja. Artinya berarti saya butuh, berarti kalau jawaban begini salah, yang betul ini. Itu nggak bisa muncul ya Pak dosen? Salah MK, Pak. Salah MK, Pak. Salah Saya tanya sama dosen, bukan sama sih Pak saja. itu. Salah MK, Pak. Gimana? Kuis. Bapak Ibu kalau bareng-bareng nggak jelas. Satu-satu. Iya, ini mungkin Pak Miftah tujuannya pertanyaan untuk Bapak dosen kreatif konten, Pak. Gitu. Ini desain pembelajaran, Pak. Gimana Pak Miftah? Ya, artinya Pak, nanti seperti apa yang Bapak berikan tugas kepada kami itu, kalau memang terjadi ada kesalahan atau kekurangan yang mohon untuk bisa ditunjukkan Pak. Artinya biar kita bisa mengevaluasi sejauh mana menangkapnya saya dikala diisi ilmu sama panjenengan Pak. Itu maksud saya gitu Pak. Oh, gitu. Insya Allah kalau saya pasti begitu Pak Miftah ya. Tapi sejauh ini saya belum memberikan tugas kuis ya Pak Miftah ya. Baru hanya tugas diskusi, kemudian tugas waktu itu merangkum, dan tugas membuat slide presentasi. Cuma itu saja sih Pak Miftah ya. Tetapi kalaupun misalkan saya ngasih tugas-tugas, tentu kalau misalkan ada kekurangan ataupun misalkan ada yang salah, insya Allah saya akan koreksi. Tetapi sejauh ini saya belum kasih tugas kuis ya Pak Miftah ya. Belum Pak, iya belum. Maksud saya nanti
barangkali Bapak memberikan kuis, ya tolong dikasih tahu kesalahannya gini, jawabannya begini. Oke, Tapi saya siap. juga terima kasih Pak, penilaian yang sangat baik buat saya khususnya dan teman-teman Pak. Mungkin akan bertambah. Terima kasih kalau nilainya A semua Pak. Amin. Saya kasih yang mengerjakan itu nilainya A semua. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kalau yang nggak dosen. mengerjakan sudah juga saya kasih nilai loh Pak. Yang nggak mengerjakan itu kasih nilainya E. Ya, iya, kan harusnya nggak dikasih nilai. Iya Pak, terima kasih. Nah, gitu. Berarti Tapi kalau tetap nilai saya E kok, itu Pak, apa bisa berusaha untuk diperbarui? membuat yang terbaik jawabannya. Oke. Tapi kalau di mata kuliah saya yang lulus itu B, maka kalau yang C, yang D, yang E itu harus diperbaiki segera mungkin menjadi B Oh, minimal. masih bisa Pak ya diperbagi berarti Pak Oh ya? sangat bisa Pak, sangat bisa. Nanti Alhamdulillah. tinggal Bapak Ibu yang C itu ya, yang C atau yang D perbaiki tugasnya apa, kerjakan lagi. Nah, insya Allah nanti akan berubah nilainya. Begitu. Karena pada prinsipnya bagi saya itu setiap mahasiswa mau di sini mau yang mahasiswa yang apa namanya bukan PJJ ya Pak Mifta semua Reguler ya. yang reguler prinsip saya itu begitu. Yang pasti Bapak mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan, adapun secara substansinya itu penilaiannya bukan pada kesempurnaan yang pengerjaannya, tetapi Bapak Ibu sudah sami nawatona insya Allah barokah kan. Amin Pak, amin. Amin. Ya Pak dosen. Terima kasih Pak. Terus kemudian apabila Bapak Ibu ada halangan, sakit, sampaikan saja. Terus kemudian apabila misalkan saya belum sempat menilai, saya lupa menilai, saya kasih tahu. Karena memang mahasiswanya banyak. Ya di PJJ saja 50 plus 50, 100. Belum saya di UT juga ngajar itu satu kelas hampir 60 atau 40-an ya. Kali 3 kelas berapa dah, saya pusing gitu. Iya Makanya Pak dosen. ingatkan saja. Mohon maaf saya belum mengumpulkan walaupun sudah lewat waktunya karena sampaikan alasannya. Insya Allah saya Iya, Pak. kasih gitu ya, ya. Berarti Gitu, Pak intinya harap sama-sama Ji Pak, maklum terima gitu kasih Pak ya. atas penjelasannya Pak. Ya harap sama-sama maklum insya Allah. Adapun misalkan Pak dosen, mohon maaf saya begini. Ya Bu, silakan aja. Pokoknya Ibu kerjakan. Kalaupun adapun misalkan ada deadline yang saya buat itu kan sebuah proses yang harus saya juga lalui secara sistem di PJJ ya. Mungkin nggak ada deadline-nya gitu kan. Adapun misalkan Ibu masih terkendala, Bapak Ibu ya sampaikan saja kendalanya, terus buat. Tidak lantas ada kendala lalu akhirnya nggak mengerjakan tugas, nggak gitu, harus dibuat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian Ya, Pak. apa namanya? Saya titip pesan juga nih. Nanti ketika asinkronus sekali lagi, kalau misalkan diskusi lebih bagus Bapak Ibu di hari jam misalkan hari Ahad sekarang ya, diskusi di hari itu. Jangan besoknya gitu ya. Supaya apa? Penginputan presensi itu tidak terlalu jauh dengan jadwalnya. Misalkan hari Ahad. Saya kadang inputnya jadi Kamis, Jumat. Jadi seakan-akan pelaksanaan perkuliahan Jumat gitu ya. Jumat depan gitu kan. Nah, minimal Senin atau Selasa itu saya harus bisa input presensi. Pun begitu tugas ya saya coba kasih sampai Kamis ya. Apa-apa misalnya. Itu Pak Mifta ya, Pak Muhammad Iya Pak. Ya, monggo satu lagi mungkin sebelum kita tutup barangkali ada. Oke Pak, mau nanya Pak. Boleh, monggo Bu. Bu Meriana. Assalamualaikum. Ya, Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya terkait kurikulum untuk anak-anak yang inklusi. Karena di SD kami itu atau MU kami kan di mana-mana ya SD dan atau MU tidak boleh menolak anak-anak ABK gitu. Iya. Kan tetapi
dengan sarana yang tidak sempurna dan guru-guru yang tidak, maksudnya kurang mumpuni untuk menghadapi atau memberikan pelajaran bagi anak yang inklusif ya. Contohnya anak-anak inklusi yang anak yang telat dalam memahami pelajaran. Bukannya nggak bisa, tapi telat aja. Telat dan agak lama gitu. Dan itu apakah pemerintah ada kurikulum khusus untuk dipraktekkan di sekolah-sekolah biasa, di luar sekolah SLB ya, dengan peraturan yang tidak boleh menolak anak-anak ABK gitu. Itu bagaimana itu, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Hari ini memang sekolah itu harus menjadi sekolah yang inklusi, artinya menerima setiap kondisi anak. Ya. Nah biasanya itu kalau sekolah yang memiliki anak-anak ABK itu biasanya oleh pemerintah daerah itu kan didata, lalu kemudian selalu mengadakan upgrading, biasanya seperti itu, training, cara menangani anak ABK biasanya seperti itu. Kalau di madrasah sih saya kurang paham ya. Seharusnya memang ada madrasah juga diikutkan, misalkan di MI diikutkan juga harusnya biasanya training kan itu sangat penting. Ya. Kalau kurikulum sebetulnya walaupun kurikulum yang diaplikasikan sama, tetapi nanti di penilaian mungkin akan berbeda, biasanya seperti itu Bu. Cuma yang betul Pak. Poin utamanya adalah biasanya selalu ada upgrading guru-gurunya ya ke sekolah tersebut. Atau biasanya suka ada juga diskusi dengan sekolah SLB seperti itu. Nah, mungkin MI atau madrasah ibu itu harus aktif di wilayah tersebut dengan misalkan sekolah-sekolah yang memang inklusi, sehingga mungkin bisa mengajukan satu program training misalkan. Mungkin itu Bu ya. Jadi intinya sih sebetulnya pada prosesnya walaupun kurikulum yang diberikan sama, tapi pada penilaian mungkin agak berbeda, artinya gradingnya bisa diturunkan. Boleh nambahin Pak dosen? Boleh, monggo Pak Asep Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan Bu Meriana, saya ada pengalaman di sekolah dulu Bu, di Jakarta menangani anak ABK. Jadi kembalikan kepada kebijakan kepala sekolah. Kemudian untuk penilaian mungkin hanya di soft skill saja untuk anak ABK itu, agar mereka mampu menangani masalah mereka pribadi itu secara individu, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kemudian untuk hard skill-nya tidak difokuskan, yang penting mereka punya keahlian nantinya setelah mereka lulus sekolah. Artinya mereka nanti bisa hidup tanpa orang tua, bagaimana caranya, seperti itu. Ketika orang tua mereka sudah tidak ada. Jadi yang utama untuk anak-anak ABK yang ada di sekolah-sekolah biasa gitu yang dititipkan. Jadi setiap tahun setelah ujian itu, kenaikan itu harus menyertakan surat orang tuanya, biasanya dari psikiater ataupun dari dokter khusus gitu. Jadi perkembangan apa yang sudah dicapai gitu, biasanya ada suratnya dari dokternya, kemudian dilaporkan ke sekolah setiap kenaikan. Jadi tidak dikasih ujian-ujian atau soal-soal yang sama dengan anak-anak yang lain gitu. Hanya melihat perkembangannya saja. Mungkin seperti itu Pak dosen, Bu Mer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Seperti itu Bu Meriana, Pak Asep. Penilaiannya berbeda dengan penilaian anak-anak yang pada umumnya. Terutama tadi disampaikan soft skill-nya bukan hard skill-nya. Tapi tadi lagi-lagi Bu Meriana itu kan seharusnya menjadi sistem. Jadi sekolah tersebut tidak merasa sendiri atau kebingungan, seharusnya begitu. Maka boleh nanti Bapak Ibu Meriana menyampaikan ke kepala sekolahnya aktif juga, katakanlah ke kantor Kemenagnya seperti apa, diskusi dengan orang-orang dinas seperti itu. Ya.
Begitu mungkin Siap. Bu Meriana ya. Ya, siap Pak dosen. Karena Terima kasih. waktu sudah menunjukkan 9.40, Bapak Ibu, walaupun masih ada mungkin yang ingin bertanya, bisa dilanjutkan melalui grup WA boleh gitu ya. Dan nanti saya ingin ke Mbak Pinansi aja ya, Mbak Pinansi, untuk ini kehadiran ya. Kira-kira yang mau saya tulisin nggak hadir itu siapa? Walaupun di sini walaupun ada 32 orang ya. Bisa jadi kebijakan Mbak Pinansi semuanya hadir ya wes ya Papa. Karena gini ada yang nggak hadir terus. Nah, ini biasanya memang bermasalah gitu kan. Nggak hadir terus bermasalah. Kalau misalkan biasanya hadir sekarang enggak, ya kasih materinya aja. Bisa jadi hadir itu. Tapi tentunya secara Mungkin ada halangan gitu ya Pak ya. ya mungkin ada. Tapi secara pahala, kemudian Bapak Ibu kebermanfaatannya yang hadir di sini tentunya bakal berbeda dengan yang nggak hadir secara melalui Google Meet. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak, Pak. jangan lupa materinya di-share, Pak. Ya saya melalui portal atau melalui grup WA gimana Bu? Boleh materinya di portal. Terkait UTS Pak dosen gimana? Kapan pertemuan keberapa? Minggu depan ya UTS, tapi saya nanti share di grup aja. Pan. Ingatkan aja di hari Selasa, ingatkan ya, tolong ingatkan ya hari Selasa. Pak dosen punten. Ya. Gambaran UTS-nya seperti apa Pak? UTS-nya hanya ini saja, soal-soal saja. Ya. Alhamdulillah. Ya, Pak dosen. Terima kasih. Baik. Ya. Praktek ijab kabul Pak Bu Risna. Ya, mau berarti ijab kabul katanya Pak Miftah ini. Siap, Pak Miftah. Cuma ranahnya Pak Miftah. Pak Yai, nanti praktek ijab kabulnya didesain ya. Iya. Biar lebih menarik. Ya. Sampai Ya, sakit Pak dosen beliau itu harus praktek ijab didesain itu kabul. Pak. Baik, monggo Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan ke-7 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak dosen, terima kasih. Terima kasih. Izin undur diri. Terima kasih Pak dosen. Ya, pertama. Tapi Tapi nanti ada screenshotnya ya, Mbak. bagian ini lalu siapa? Oh iya. Alhamdulillah. Monggo ya. Iya Pak, makasih Pak. Sama. Izin li Pak dosen. Assalamualaikum. Izin li Pak dosen. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan sudah ditunggu sama Bapak Portal.
Yeah.